Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sebelumnya alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan bersama alumni ITB tahun 93 ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebenarnya ini adalah topik yang kelihatannya sederhana tapi dia sangat penting karena ini mencakup kebahagiaan kita dunia dan di akhirat. Kita harus sadar bahwasanya ladang pahala yang Allah bukakan buat kita banyak ya. Di antaranya bagaimana interaksi kita dengan keluarga kita. Itu juga merupakan ladang pahala yang sangat besar. Jangan disangka namanya pahala cuma baca Quran, cuma sholat, cuma berzikir, haji, umrah. Justru ladang pahala yang argonya tidak berhenti-berhenti ketika bagaimana seorang bisa bermuamalah dengan pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Apakah seorang wanita terhadap suaminya ataukah suami terhadap istrinya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan hal ini dalam banyak hadis. Contohnya seperti Rasulullah SAW berkata kepada para suami, kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Karena Nabi SAW sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Ini isyarat dari Nabi SAW. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah, di antaranya kita menjadi terbaik bagi istri kita. Kita menjadi terbaik bagi istri kita. Ini ungkapan Nabi untuk para suami agar menjadi suami yang terbaik. Karena kalau ingin meraih al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah, salah satu caranya adalah dengan menjadi suami terbaik bagi istrinya. Jika seorang suami sudah menjadi suami yang terbaik sampai istrinya begitu bahagia di sampingnya, sampai mungkin istrinya cerita ke orang, suami saya Masya Allah, suami saya Masya Allah ya, maka ini insya Allah sang suami sudah mencapai derajat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya juga Rasulullah SAW juga ingatkan kepada istri untuk bersikap yang terbaik bagi suami. Makanya Rasulullah SAW bertanya kepada seorang wanita, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka wanita tersebut mengatakan, aku berusaha melakukan yang terbaik buat suamiku. Maka Nabi SAW mengatakan, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana kedudukanmu wahai sang wanita di hati suamimu, sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, para ulama menjelaskan jika seorang wanita telah menikah maka orang yang paling utama dia berbakti kepadanya adalah suaminya lebih daripada kedua orang tuanya, Meskipun selama ini dia dirawat oleh orang tuanya, ibunya yang melahirkan. Namun begitulah aturan syariat, ketika seorang wanita sudah menikah maka yang lebih utama dia berbakti kepadanya adalah suaminya dibandingkan kedua orang tuanya. Karena syariat ketika memasang hal tersebut, wanita harus berbakti kepada suaminya, tentu syariat memandang maslahat yang banyak. Karena keutuhan keluarga itu sangat penting. Ya, orang tuanya sudah berbuat baik luar biasa, tapi ketika dia menikah, suaminya lebih dia taati daripada bapak ibunya. Karena dengan ketaatan kepada suami, maka tumbuhlah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bisa memungkinkan untuk mendidik anak-anak dengan baik ya. Maka begitulah aturannya ketika seorang wanita sudah menikah ya. Karenanya dua-duanya dituntut untuk berbuat baik kepada pasangannya. Ini semua menunjukkan bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah ibadah. Karena pernikahan adalah ibadah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada para rasul adalah mereka menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah, kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Jadi di antara nikmat yang Allah sebutkan kepada para rasul yaitu Allah menjadikan mereka memiliki istri, Allah menjadikan mereka menikah. Lihatlah bagaimana hal yang menunjukkan agungnya pernikahan. Allah menamakan
akad nikah dengan mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Yaitu para wanita sudah mengambil janji dari kalian mitsaqan ghalidha, dengan janji yang berat. Allah menamakan janji yang berat, menunjukkan nikah itu adalah amanah ya, yang seorang harus menjalankan dengan baik, bisa menjadi ladang pahala baginya, pintu untuk masuk surga. Dan kalau dia salah bisa jadi sebaliknya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika menikah dengan seorang wanita salehah dari yang tinggal di Madian. Apa mahar yang harus dibayar? Dia harus membayar mahar dengan bekerja mengembalakan kambing 10 tahun. Ketika sang calon mertua berkata, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta 10 famin indik." Sebagaimana dalam surat Al-Qasas, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang putriku dengan syarat kau menjadi bekerja denganku selama 8 tahun 10 tahun. Ternyata Nabi Musa akhirnya bekerja 10 tahun dalam rangka bayar mahar. Kalau pernikahan adalah perkara yang sepele, ngapain Musa alaihissalam menghabiskan waktunya 10 tahun untuk bayar mahar? Tidak lain karena Nabi Musa tahu pernikahan adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ketika mendengar ada seorang sahabat yang ingin fokus beribadah dengan meninggalkan pernikahan, maka Nabi marah. Salah seorang dari sahabat mengatakan, "Inni sa'atazilun nisa." Aku akan meninggalkan para wanita supaya aku bisa fokus beribadah. Dan itu benar, secara logika benar, karena kalau ada istri repot, kebutuhannya banyak. Kebutuhan istri kan banyak, kebutuhannya ini, kebutuhannya anu, belum maintenance kecantikannya, belum anu lah macam-macam. Banyak namanya kepala keluarga, ya akhirnya waktu tersibukkan untuk cari nafkah. Coba kalau dia tidak menikah, mungkin dia enggak usah cari nafkah, dia fokus di masjid, dia puasa Senin Kamis, mungkin puasa Daud. Tetapi dia niatnya baik, ingin cari pahala dengan tidak menikah. Tapi ketika sampai kepada Nabi, Nabi SAW marah. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan demikian. Kata Nabi, kemudian Nabi mengatakan, wa ana inni atqakum li rabbikum wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Akan tapi walakinni wa atazawwajun nisa, tapi aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan bagian dariku. Karenanya pendapat mayoritas ulama, mana yang lebih utama antara seorang yang menikah kemudian tersibukkan dengan urusan-urusan pernikahan sehingga ibadahnya sedikit, ataukah seorang yang dia tidak menikah dalam rangka untuk berbanyak ibadah? Yang benar, yang lebih afdal di antara keduanya, antara seorang pemuda yang menikah akhirnya tadinya mungkin puasa Daud enggak jadi puasa Daud Senin Kamis, yang tadinya baca Quran mungkin setiap hari bisa 5 juz jadi menjadi 1 juz misalnya, salat malam mungkin 2 jam jadi setengah jam gara-gara urusan banyak. Yang namanya menikah urusan banyak, capek siang hari kerja dan lainnya. Dengan seorang pemuda yang tetap bertahan, dia tidak menikah tapi satu hari baca 5 juz, kemudian setiap malam salat 2 jam, kemudian lebih afdal, jumhur ulama mengatakan lebih afdal yang menikah. Lebih afdal yang menikah. Karena pernikahan itu adalah sunnahnya para anbiya. Di balik pernikahan tersebut banyak kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat, ya. Di antaranya agar banyak orang-orang yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur karena aku bangga di hadapan para nabi yang lain dengan jumlah kalian yang banyak.